Halo sahabat ternak Nusantara, khususnya peternak ayam petelur yang selalu setia mengikuti channel saya, channel Chicken Tube. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana peranan protein kasar bagi ayam petelur kita dari masa starter, grower, dan bagaimana produksi ayam petelur kita yang dipengaruhi oleh protein kasar. Jadi teman-teman, untuk protein kasar ini merupakan salah satu nutrisi yang terdapat pada ransum ayam petelur kita. Jadi di sini teman-teman, untuk ransum itu mengandung berbagai nutrisi yang dimana antaranya itu seperti protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin-vitamin, mineral, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Dan dari masing-masing nutrisi tersebut memiliki peranan dalam proses metabolisme ayam petelur kita. Jadi sebenarnya protein dibutuhkan sebagai peranan dasar atau basic dari semua pertumbuhan sel dan struktur di dalam ayam petelur kita. Jadi khususnya dalam pembentukan enzim hormon, antibodi, itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan pertumbuhan ayam petelur kita. Jadi biasanya teman-teman, para peternak menggunakan tambahan itu seperti asam amino, itu merupakan untuk penunjangan untuk pembentukan protein ya teman-teman ya, dalam perkembangan ayam petelur kita. Sehingga selalu dibutuhkan asam amino dalam jumlah yang cukup untuk membantu pembentukan kembali sel tubuh dan sebagai bahan produksi telur ke depannya pada saat dia memasuki fase bertelur. Dimana semakin lama atau semakin tua umur ayam kita, kadar protein dalam ransum yang diberikan semakin menurun. Jadi bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Ini tabel langsung saya ambil dari Java teman-temannya, dari buku panduan Java. Jadi ini teman-teman bisa lihat bagaimana kandungan protein yang dibutuhkan berdasarkan umur ayam. Ini lengkap dari umur starter sampai grower. Jadi jika teman-teman mau save, silakan di screenshot. Ini panduan bagi teman-teman yang suka atau mampu atau bisa mencampur mix self pakan. Itu bisa dijadikan acuan ya teman-teman ya, karena ini langsung resmi dari Java. Dimana kalau kita ambil sumber dari Java pasti sudah dilakukan riset yang berkali-kali teman-teman ya. Terus dimana untuk pada periode ayam starter, kebutuhan proteinnya paling tinggi. Teman-teman bisa lihat di tabel, itu paling tinggi dibandingkan pada periode lainnya, karena pada protein ini terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang sangat tinggi untuk mendukung pembentukan organ tubuh. Jadi pada masa periode starter ini memang sangat dibutuhkan yang namanya protein kasar untuk membentuk organ-organ tubuh agar mencapai bobot badan yang optimal. Karena memang kita dari masa grower sampai dari masa starter sampai masa grower itu kita sangat membutuhkan bobot ayam. Jika ayamnya sakit sedikit saja, pasti ayamnya akan ketinggalan bobot badan seperti itu. Jadi jika ayamnya ketinggalan misalnya bobot badannya 5 gram, teman-teman kali aja, jika beberapa minggu kemudian pasti akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Jadi itu akan mempengaruhi uniform atau keseragaman ya, keseragaman dari ayam petelur kita. Itu sangat harus diperhatikan teman-teman ya. Selain itu juga protein kasar ini pada masa starter itu untuk pertumbuhan tulang dan kerangka tubuh ayam. Untuk pada masa grower teman-teman, pertambahan sel perlahan akan terhenti dan menjadi proses pembesaran sel. Jadi teman-teman harus mengukur lagi pada masuk masa grower protein kasarnya bagaimana, harus berapa. Karena
fase ini sudah berubah lagi. Bagaimana proses pertumbuhan ayam petelur kita. Jika kadar protein atau ransum grower masih sama dengan starter, maka efeknya itu akan sangat berpengaruh pada ayam petelur kita. Yang pertama, di mana efeknya tubuh ayam akan menyimpan kelebihan protein. Ini disimpan sebagai lemak, teman-teman ya, di mana pada ayam petelur kelebihannya akan disimpan pada saluran reproduksi. Dan apabila ini terjadi, maka masalah yang timbul saat masa lahir, yang pertama, dewasa kelamin terlalu dini. Itu yang pertama, teman-temannya, dan bisa menyebabkan angka kematian tinggi dan masa puncak produksi yang pendek. Itu akan sangat berpengaruh, teman-temannya, ke depannya. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengatasinya? Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi kadar protein dalam ransum. Jadi itulah kemampuan di mana fungsinya kita mampu atau memiliki kemampuan dalam menghitung pakan sendiri. Jadi ketika memasuki masa bertelur, itu lain lagi, teman-teman ya, untuk kandungan proteinnya. Jadi teman-teman sebenarnya untuk ayam darah atau masa pulet dari 8 sampai 17 minggu itu diberikan 2 jenis ransum, yaitu pada umur 5 sampai 10 minggu menggunakan pakan dengan protein 20% ya teman-teman ya. Dan untuk umur 10 sampai 16 minggu diberikan protein 16,8%. Jadi teman-teman bisa lihat pas masuk masa grower dia itu proteinnya menurun. Jadi jika diberikan kadar protein terlalu tinggi, itu akan sangat berpengaruh seperti saya katakan tadi. Itu misalnya teman-teman, di sini umur ayamnya 10 sampai 17 minggu diberikan protein sebesar 18 sampai 19% akan menyebabkan suplai protein termasuk juga energi metabolisme yang berlebihan, dan kelebihan akan disimpan dalam bentuk lemak terutama di bagian perut seperti saya katakan tadi, teman-teman ya, dan menyebabkan meningkatnya kadar amonia feses ayam menjadi lebih basah. Nah, jadi jika lebih basah kotorannya itu akan mempertinggi atau membuat kandang bau, teman-teman ya. Seperti saya di video saya sebelumnya itu saya sangat menyarankan untuk kandang tetap kering. Jadi bagaimana caranya? Selain dari fesesnya dan air minum yang tumpah, ini khusus untuk peternak ayam petelur semi umbaran, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sangat memanajemen bagaimana perhitungan pakan untuk ayam petelur di masa-masa starter, grower, dan bertelur. Jadi teman-teman, ketika ayam kita memasuki masa bertelur atau masa layar, di situ akan mengalami proses perkembangan sel yang berjalan sangat lambat. Namun untuk proses pembentukan telur baru dimulai, karena dia kan baru memasuki masa layar, teman-teman ya. Dimana untuk membentuk sebutir telur atau sebuah telur di dalam tubuh ayam petelur kita itu membutuhkan protein dan asam amino yang sangat tinggi. Oleh karena itu kadar protein ransum masa layar akan ditingkatkan tetapi tidak setinggi masa starter. Jadi teman-teman kembali lihat di tabel yang saya ambil dari sumber dari Java tadi atau dari Medion, itu sangat jelas di situ rekaman jejak proteinnya. Sedangkan untuk ayam bertelur yang sudah tua itu akan membutuhkan protein lebih rendah dalam proses pembentukan telur, sehingga kadar protein pada ransum ayam tua juga menurun. Dengan menurunnya kadar protein ransum, maka asam amino juga akan menurun, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi produksi telur itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya protein, teman-teman ya. Jadi pengaruh-pengaruhnya terhadap produksi telur itu yang tadi saya katakan akan menyebabkan timbunan lemak yang terdapat pada bagian perut ayam atau bagian reproduksi ayam, itu akan menyebabkan performa ayam petelur kita menurun. Yang pertama, bisa menyebabkan perkembangan folikel telur kurang optimal. Yang kedua, bisa memicu terjadinya kasus prolapsus, teman-teman ya. Dan yang ketiga, memicu terjadinya sindrom perlemakan hati yang bisa menyebabkan
rendahnya produksi telur, dan kematian jika hati sudah sampai mengalami pendarahan. Jadi memang sangat-sangat berbahaya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara menyusun nutrisi ransum atau mencampur pakan sendiri. Ini sangat wajib untuk diketahui. Terus selanjutnya itu akan banyaknya telur yang menetas dalam rongga perut karena saat pengeluaran terhambat oleh timbun lemak dan berlanjut menjadi peritonitis. Bila tidak sengaja segera ditangani, infeksi bakteri E. coli akan mudah masuk. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk penyakit ayam ini pertama terjadi satu penyakit. Jadi jika sudah terus-menerus itu akan memicu penyakit lain masuk ke dalam. Jadi seperti kolisa. Jadi kolisa itu akan dibarengi lagi dengan E. coli kayak gitu. Itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk mengetahui bagaimana proses atau cara mixing pakan sendiri berdasarkan protein kasar, teman-teman silahkan follow terus channel saya, channel Chicken Tube, untuk mengetahui notifikasi kedepannya video-video yang saya upload. Itu teman-teman bisa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi untuk video kali ini mungkin saya rasa cukup. Semoga video atau konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik peternak ayam petelur, sistem betray, sistem umbaran, ataupun semi umbaran. Karena video kali ini saya membuat isi atau kontennya itu secara umum teman-teman ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat konten yang berisikan tentang cara menghitung protein kasar atau kandungan protein kasar dalam campuran mixing pakan ayam petelur teman-teman. Salam sukses, salam peternak unggas Indonesia, salam satu happy, salam Chicken Tube.